Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula memberikan taufik ya kepada kita sehingga bisa berjumpa kembali, yang mana insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Baik, oke. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembagian tiga tauhid ya, kalau saya tidak salah. eh yang ketiga kayaknya belum ya, Nah, belum. Ustaz, Ya sekarang belum ya. tauhid asma wa sifat. Oke, baik. Kalau gitu, siapa yang mau jadi relawan membacakan poin yang ketiga? Silakan Pak Yasin. Bismillah. Tauhidul asma'i was sifat wa huwa ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsuh wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Terjem. Tauhid asma, nama-nama dan juga sifatnya, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan apa-apa yang dinamakannya kepada dirinya dan juga sifatnya pada dirinya di dalam kitabnya atau atas lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gue tahrif apa Ustaz? Wa ta'til. Eh, pakai aja istilah tahrif aja gak apa, tapi ada jelasin. Mengghayri tahrif, tidak melakukan tahrif, Tidak dan melakukan tahrif dan juga tidak ta'til terus dan tidak melakukan takyif dan juga tamsil. baik. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa perbedaan antara tahrif, ta'til, takyif, sama tamsil? Ada yang tahu nggak? Ada mau coba menjawab? Salah nggak apa? Nanti kita benerin. Ayo, coba dulu aja. Atau cuma tahu satu nggak apa-apa ya? Silakan Pak Faisal. Nah, kalau tahrif itu menyimpangkan, kalau takdil menolak, takyif itu membagaimanakan apa ya? Kalau Oke. tamsil memisalkan, Kalau tahrif apa tadi Pak Faisal? tahrif menyimpangkan, Ustaz. Masya Allah, barakallah fikum. Betul ya. Masya Allah, Pak Faisal, betul semua. 100 nilainya. Barakallah fikum. Ya, jadi dalam pembahasan asma wa sifat, para ulama mengumpulkan, mengumpulkan
apa saja penyimpangan yang terjadi ya dalam pembahasan asma wa sifat ya. Nanti ada pertanyaan besar yang teman-teman harus jawab. Kalau kita hanya sekedar ya, bukan kita bermaksud merendahkan ya, tapi ini pertanyaan yang sering diajukan orang awam. Kalau kita hanya sekedar untuk mengetahui Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, urgensinya apa? Kata orang awam. Saya ulangi, orang awam sering bertanya, apa urgensinya kita belajar Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha melihat, ya, Allah di atas aras dan seterusnya. Urgensinya apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa urgensinya apa? Ya udah, kita tahu Allah Maha melihat. Terus kenapa sih para ulama sampai nulis kitab berjilid-jilid hanya bahas Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bahkan sampai guru kita Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala punya kitab yang tebel banget teman-teman, namanya Fikih Asmaul Husna. Itu cuma bahas ya nama-nama Allah aja, tapi tebel banget. Tentu ini mengusik rasa ingin tahu kita ya. Kenapa Ibnu Taimiyah sampai nulis pembahasan panjang lebar banget bahas nama-nama Allah. Ibnu Qayyim juga bahas ya, dan banyak ulama salaf membahasnya. Emang se-urgent apa sih gitu loh? Ayo tahu nggak teman-teman? Ayo kita diskusi intinya. Untuk mencegah Mengenal Allah. dalam asma wa sifat, Ustaz. Oke, Pak Emir apa untuk mencegah apa? Penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Oke, Masya Allah, barakallah fikum. Nah, betul ya. Jadi relate sama yang dibacakan tadi ya. Ya, tadi kita kan bahas nih, mu'alif bilang, mu'alif dari kitab ini mengatakan apa? Tauhidul asma wa sifati, ya, tauhid asma wa sifat, bahwa yaitu ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima sama bihi nafsahu, dengan apa? Dengan eh, nama-nama yang Allah berikan sendiri atas dirinya. Wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mensifatkan Allah dengan penjelasan yang Allah sendiri jelaskan di dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melakukan empat hal. Pertama, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan ta'til, tidak melakukan takzif, dan tidak melakukan tamsil. Nah, jadi teman-teman, eh, para ulama sampai bikin kitab berjilid-jilid bahas asma wa sifat karena di zaman mereka itu, misalnya zamannya sebelum Islam Ibnu Taimiyah, itu penyimpangan terhadap asma wa sifat itu luar biasa banyak sekali. Ya, bahkan sampai hari ini banyak penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, para ulama mengumpulkan ya penyimpangan apa saja yang terjadi terkait asma wa sifat. Kalau terkait rububiyah Allah itu hampir-hampir rasanya hampir rasa-rasanya sangat kecil sekali lah persentase penyimpangan orang. Ya, yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Orang kafir Quraisy saja sekafir-kafirnya mereka masih mengimani Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur alam semesta. Nah, kalau tauhid uluhiyah, nah ini banyak penyimpangan. Makanya para ulama banyak membahas atau menulis kitab tentang bab uluhiyah. Nah, sama juga di dalam bab asma wa sifat. Banyak penyimpangannya. Kita bahas yang pertama, tahrif.
Nah, tahrif itu teman-teman menyimpangkan, mengubah. Jadi mengubah apa? Mengubah lafaz atau makna dari sifat Allah itu gak sesuai dengan maksud yang sebetulnya. Agar tahu nggak contohnya apa? Ada sifat Allah yang disimpangkan dari makna sesungguhnya. Wajah Allah kelihatan dia. Atau Wajah tangan Allah, betul. Apalagi? Tangan Allah. tangan Allah. Tangan Allah benar banget. Apalagi? Liwa istaula Ustaz. Turun. Istaula boleh. Istaula. Turun. Mereka palingkan menjadi istaula ya. Benar banget. Nah, oke. Bagus banget teman-teman. Ya, Turun. turun benar banget. Oke, bagus. Barakallahu fikum. Nah, kita bahas ya. Saya punya sebuah pertanyaan ya teman-teman. Sebuah pertanyaan. Mengapa sebagian besar kaum muslimin, saya boleh katakan sebagian besar kalau merujuk ke Indonesia ya, mengapa sebagian besar kaum muslimin Indonesia itu eh, apa ya, mengubah makna dari sifat Allah Ta'ala. Misalnya tangan Allah, mengapa mereka palingkan maknanya? Kalian tahu nggak poin pentingnya apa? Alasan mulianya apa? Saya kasih eh, tanda petik ya. Alasan mulianya apa sih sebenarnya? Biar Karena kita tidak tahu mau duduk perkaranya apa nih? menyamakan Allah dengan makhluknya, Tad. Gimana? Karena tidak mau mempersamakan Allah dengan makhluknya. Nah, benar banget. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sebenarnya tujuan mereka dibalik mengubah makna dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengubah makna dari nama-nama Allah, sebetulnya ada niat mulia di balik itu. Ada niat mulia. Niat mulianya adalah tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan seperti makhluknya. Itu niat mulia versi mereka. Versi mereka. Tapi masalahnya agama ini bukan baik menurut ya persepsi manusia. Tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan itu nama dia, itu sifat Allah, maka kita harus mengimani apa adanya. Ya, kita ambil sebuah contoh teman-teman. Dan contohnya tentu kita tidak bermaksud menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah lebih mulia. Tapi kalau misalkan ada orang misalnya, ada orang bikin sebuah alat misalnya gitu ya, dia bilang alat ini fungsinya A gitu. Namanya adalah A aksen. Lalu ada orang datang bilang, oh ini enggak A namanya. Ini namanya B. Dan fungsinya bukan A, fungsi adalah Z. Dengan logika orang awam aja, ya, kita bisa katakan si orangnya salah besar. Kenapa dia salah besar, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Karena telah merubah, Tad. Iya, yang punya hak untuk menetapkan alat ini fungsinya apa ya si pembuatnya. Jangan ya. Lalu ada orang asing ujuk-ujuk datang bilang alat ini fungsinya X, Y, Z. Enggak. Kita bisa katakan orangnya salah. Walillahi mathalu a'la. Ya bagi Allah tuh pembesaran lebih mulia. Dan kita ingin memahamkannya aja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak untuk menjelaskan bagaimana nama-namanya, bagaimana sifatnya. Ya, nggak boleh kita memalingkan maknanya. Kalau Allah menjelaskan Allah punya tangan, ya udah, ya kita imani, ya sesuai pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita imani sesuai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya teman-teman, ya walillahi masalul a'la.
Pintu punya daun pintu nggak teman-teman? Punya. Punya. Tapi sama nggak daun pintu sama daun telinga? Sama-sama daunnya. Tapi Beda sama Ustaz. nggak secara zatnya? Beda. Beda Ustaz. Secara zatnya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Namanya sama. Walillahi masalul a'la. Bagi Allah lebih mulia permisalannya. Maksudnya adalah ini antara makhluk aja nih. Antara makhluk, antara daun pintu, daun pohon, daun telinga, sama-sama daun dari tiga makhluk, itu aja udah beda. Tapi kita paham nggak maksud daun pintu, teman-teman? Paham. Paham. Paham nggak maksud dari daun telinga? Paham. Paham nggak dari maksud daun pohon? Paham. Paham, ya udah kita imani apa adanya aja. Ya, jangan kita mengatakan, wah saya nggak mau mengatakan daun telinga itu eh apa ya, daun telinga nanti takutnya disangka sama daun pohon ya. Enggak, beda. Nah, itu aja dalam level makhluk aja kita bisa memaklumi hal itu loh sebenarnya. Maka bagi Allah lebih harusnya lebih bisa kita biarin aja. Allah punya tangan, gitu kan? Nah, itu apa? Tahrif teman-teman ya. Itu adalah tahrif. Ya, banyak hal. Wajah Allah, tangan Allah, ya istawa. Ya udah kita imani aja apa adanya. Ya. Dan sebenarnya teman-teman, sebenarnya ini unik loh. Ya. Betapa sebenarnya akidah Ahlussunnah ini akidah orang apa? Akidah yang mudah difahami orang-orang awam. Gak butuh orang seperti kuliah S3 seperti profesor untuk memahami akidah Ahlus Sunnah. Simple banget, sesuai fitrah. Gini, uh, orang-orang yang menolak bahwasanya Allah punya tangan, orang-orang yang menolak Allah punya wajah, orang-orang yang menolak Allah punya sifat istawa, oke? Mereka mengimani nggak Allah maha melihat? Mengimani. Mengimani atau enggak mereka? Mengimani Ustaz. Bagaimana? Mengimani. Padahal kalau kita pakai logika mereka nih, ya, mereka nggak mau nih mengatakan Allah punya tangan karena makhluk punya tangan. Ya udah, kenapa mereka mau mengimani Allah maha melihat? Mengapa mereka mengimani Allah maha mendengar? Bukankah makhluk juga bisa melihat? Bukankah makhluk juga bisa mendengar? Begini nggak? Betul Ustaz. Inilah ya guncang mereka. Apa guncang mereka? Oh iya benar juga ya. Manusia melihat. Nah, padahal ya udah, imannya aja Allah maha melihat. Pastinya ya, bagaimana cara melihat Allah itu nggak sama dengan cara manusia melihat. Kita cukup mengimani aja Allah maha melihat. Allah maha melihat semua makhluknya. Sampai yang bersembunyi pun Allah tahu. Ya udah, simpel kan. Gampang banget akidah Ahlus Sunnah. Nah, ayah tahu nggak kenapa sih, apa sih awal mulanya orang sampai ribet banget sama memahami nama-nama Allah, sifat Allah, tahu nggak asal mulanya kenapa? Ayah tahu? Tidak Ustaz. Ayah, yang lain coba. Ayah tahu nggak apa sih pemicu awalnya kok orang jadi ribet banget memahami akidah asma wa sifat? Padahal kan gampang banget. Imani aja sesuai apa yang Allah jelasin. Tapi orang nggak mau, orang maunya ribet gitu loh. Ayah tahu nggak faktornya apa sebenarnya? Bismillah, izin jawab Ustaz. Ya, silakan. Apa mungkin karena ada jawaban, ada pertanyaan yang mengatakan sif lana rabbak. Gimana tuh? Gimana tuh? Ada seorang kafir yang bertanya kepada Nabi tentang Afwan, suara terputus ya. bagaimana Oke, suara terputus tentang untuk Anda surah berdua. Al-Ikhlas. Sif lana rabbak.
Oke, Afwan, suara terputus. Barakallahu fikum, jazakallah khairan ya. Walaupun nggak bisa menangkap jawabannya, tapi jazakallah khairan. Oke, sebenarnya nih teman-teman, di zaman para sahabat itu ya eh mengimani sesuai apa yang Rasulullah jelasin. Ya, makanya ketika ada hadis tentang apa budak yang ditanya, ya gimana Allah, Allah, wujud fis sama, itu sesimpel itu sebenarnya. Ya akidah para sahabat dan para tabi'in. Ya cuman ya setelah itu teman-teman, ya kita sama-sama tahu ketika wilayah Islam meluas, ya terjadi penaklukan ya, maka daerah-daerah yang baru dibebaskan ini teman-teman itu kemasukan sama pemahaman-pemahaman filsafat, ya falsafah. Akhirnya bercampur lah antara yang falsafahnya, bercampur sama majusinya, bercampur sama ya ajaran-ajaran bekas-bekas ya daerah Nasrani atau Yahudi. Tapi yang paling kontras adalah falsafah. Nah, sebenarnya falsafahnya sendiri eh kalau dia membahas sains itu bagus. Ya, bedakan antara falsafah untuk sains sama agama gitu ya. Karena falsafah ini kan dia ilmu logika teman-teman ya. Ilmu rasional gitu ya. Kalau teman-teman kuliah di sains ya kayak saya, itu kita belajar falsafah sains. Karena sains itu kayak kayak ilmu IT gitu ya, itu kita butuh. Karena masalah ada rasionalitas gitu. Nah, cuma persoalannya ketika falsafah ini dibawa ke ranah akidah, padahal akidah ini dia sifatnya satu arah doang nih, wahyu aja. Nggak boleh aja sana rasionalitas. Oh, bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana? Akhirnya rusaklah ya pemahaman tentang asma wa sifat. Karena mereka memaksakan falsafah ini masuk ke dalam ranah akidah. Ah, jadi dulu itu ketika wilayah Islam meluas itu, ya para khalifah dari masa ke masa itu sangat gandrung sekali dengan falsafah. Ya khususnya falsafah dalam pembahasan kesehatan ya, kesehatan, matematik, sains lah. Ya, celakanya mereka juga mengambil ya falsafah dalam pembahasan ketuhanan ya, Plato, Aristoteles, ya, dan lain-lain. Nah, inilah awal mulanya ya terjadi penyimpangan dalam asma wa sifat. Yang seharusnya itu simpel banget, ya, tapi malah menjadi ruwet, ya, malah bertele-tele akhirnya. Oke, itu tadi pembahasan terkait ya tahrif ya, pembahasan terkait tahrif. Oke, yang kedua adalah taktil. Ya, taktil ini berarti membatalkan, menafikan, ya, menolak. Ya, apa yang dinafikan, apa yang ditolak? Nah, apa yang ditolak? Ya, menolak eh, nama-nama Allah atau sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Kalau apa sih bedanya sama tahrif? Contohnya, eh Jahmiyah itu nggak mau mengimani Allah itu bisa bicara. Makanya Jahmiyah itu kalau apa mengi'rab firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa takliman. Mereka nggak mau memberikan harkat dhamir di lafaz jalalah Allah. Tapi mereka maunya apa? Harokatnya apa teman-teman? Fathah ya, begini nggak? Jahmiyah itu kalau membaca firman Allah wa kalamallahu Musa takliman, mereka ganti menjadi wa kalamallaha Musa takliman. Tahu nggak kenapa alasannya? Kok diganti harokatnya sama mereka?
Kayak ini ilmu nahu nih. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, Ustaz. Bener banget. Bener banget. Ini teman-teman pasti udah paham nahu sorof biasa ya. Kalau kalau dikasih harokat dhammah, maka lafaz Allah ini kedudukannya apa di nahu? Fa'il. Fa'il ya, begitu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berbicara sama Musa. Tapi kalau diganti harokatnya menjadi fathah, apa konsekuensinya teman-teman? Objek. Ini objek. Berarti ini Musa satu yang arah doang nih. Musa yang bicara sama Allah seperti seorang hamba berdoa sama Allah Ta'ala. Berarti mereka ingin menafikan ya Allah bisa bicara. Nah, bedanya sama tahrif apa? Orang sebagian firqah itu kan menolak juga tuh Allah misalnya menolak atau menyimpangkan makna istawa. Mereka nggak meyakini Allah punya istawa di atas aras. Bedanya sama ta'til apa dong kalau gitu? Kayak ini butuh analisa nih. Bedanya kalau Jahmiyah itu meniadakan, kalau yang kafir itu mengalihkan maknanya, Ustaz. Benar. Kalau ta'til itu ya oke, mereka mengimani ada sifat istawa, ada sifat misalnya yadullah, tangan Allah, mengimani secara lafaz doang mereka mengimani, tapi maknanya mereka buat versi sendiri. Ya, kayak istawa, mereka oke, mereka mengimani di Al-Quran banyak istawa karena gak mungkin mereka menolak lafaz atau istilah istawa ya, karena banyak banget di Al-Quran. Dan akhirnya mereka cari aman. Dipalingkan aja maknanya menjadi istaula, menguasai. Terus yadullah, tangan Allah. Oke, mereka gak mungkin dong ngubah ayat, bisa kafir kan kalau ngubah ayat Al-Qurannya. Akhirnya mereka palingkan maknanya. Tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah. Nah, kalau ta'til benar-benar nolak udah. Bahkan lafaznya diubah kalau bisa. Ya, makanya Jahmiyah itu mengubah harokat. Makanya kata para ulama, ya kita harus mengimani Al-Quran itu sampai masalah harokatnya. Beda harokat bisa beda makna. Nah, itulah pentingnya belajar Nahwu Shorof teman-teman ya, khususnya soal Nahwu ya. Padahal cuma ngubah satu harokat aja. Ya, itu bisa fatal banget dampaknya. Nah, jadi itu kalau ta'til ya. Betul-betul menolak ya nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya. Mengapa Jahmiyah menolak Allah bisa bicara? Ya sama lagi, ada tujuan mulia di balik hal itu supaya ya kata mereka nih mensucikan Allah dari ya menyamakan Allah dengan makhluknya karena manusia bicara, masa Allah juga bicara, sama dong kalau gitu. Nah, itu pemahaman yang tidak tepat gitu ya. Nah, kemudian takyif. Nah, takyif itu gampang ya, membagaimanakan. Ya, membagaimanakan. Contohnya apa? Jadi sering menimpa teman-teman yang gangguannya ya, OCD ya. Saya punya pasien itu OCD. OCD itu apa ya? Obsesif. C-nya saya lupa. D itu disease. Yang dia membagaimanakan Allah. Nah, ini penyakit was-was namanya ya. Penyakit was-was. Misalnya gini, kalau di zamannya Imam Malik, ya Imam Malik kalau saya nggak salah, ada orang yang bertanya apa? Bagaimana ya teknis istawa Allah Subhanahu wa taala. Ya, membagaimanakan teknisnya gimana Allah itu istawa? Ya, maksudnya urusan antum tuh apa gitu loh. Apa manfaatnya tahu teknis Allah istawa? Ya, atau sebagian orang juga nggak mau mengimani
zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak bisa dinalar bagaimana cara Allah bisa mengawasi semua makhluknya. Ya ngapain gitu loh, ya kan? Itu urusan Allah Jalla fi'ula, bukan urusan makhluk ya. Mengetahui bagaimana cara Allah melihat, bagaimana cara Allah mendengar. Ya, itu juga termasuk penyakit was-was. Ya. Obatnya apa teman-teman? Obatnya apa ya? Kalau terkena was-was gitu, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak obatnya apa? Belajar agama Ustaz. Bahkan bahkan ya udah belajar agama pun masih was-was juga. Ayo loh, resep dari Rasulullah, Isti'adzah ya. isti'adzah, sama satu lagi ini, meyakini sebaliknya. Orang yang ya meragukan Allah Jalla fi'ula, ya, maka dia paksa otak dia untuk meyakini, ya, misalnya apa ya? Misalnya apa? Iya, dalam bab sholat aja, bab sholat. Orang-orang yang gangguan was-was ini biasanya bab sholat kena mereka. Misalnya dia selalu lupa, misalnya udah wudhu atau belum. Selalu, ya. Dia udah was-was ini. Maka dia harus meyakini sebaliknya. Dia cukup meyakini dia sudah wudhu. Karena kebiasaan nggak wudhu kan ya. Karena kebiasaannya, realitanya dia memang udah wudhu, tapi ada was-was. Udah belum ya? Nah, maka kata para ulama, dia harus meyakini sebaliknya. Makanya dalam hadis sahih terkait sahabat yang nanya kalau ditimpa was-was ya tentang Allah, maka kata Rasulullah apa? Ucapannya apa? Amantu billah. Ya, aku beriman kepada Allah. Ya kan? Dan itu untuk apa? Itu salah satu cara kita memprogram otak kita. Ya, dengan cara kita melafazkannya, amantu billah. Sehingga was-was itu bisa hilang. Ya, meyakini sebaliknya. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah tamsil ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya sebenarnya teman-teman, sebenarnya para ulama menjelaskan orang yang menafikan sifat Allah atau menyimpangkan makna dari sifat Allah, sebetulnya secara mereka tidak sadari, mereka sendiri terjatuh pada tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalian tahu nggak gimana penjelasannya? Tidak Ustaz. Paham nggak pertanyaannya, teman-teman? Saya Paham, ulangi ya. Ustaz. Kata para ulama ya, mereka yang melakukan tahrif, mereka yang melakukan taktil, sebetulnya mereka sedang terjatuh pada perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, alih-alih mereka ingin mensucikan Allah dari menyerupakan Allah kepada makhluk, alih-alih itu ternyata mereka secara tidak disengaja, secara mereka tidak sadari, mereka telah terjatuh pada perbuatan tersebut. Ada yang tahu gimana pembahasannya atau analisanya? Karena mentakwil kali tadi ya. Karena mentakwil, gimana tuh penjelasannya? Coba diuraikan. Gimana analisanya? Kan gini, saya sederhanakan ya. Kayak Jahmiyah nih, mereka kan ingin mensucikan Allah ya dari tamsil ya. Makanya mereka menolak Allah maha mendengar, maha melihat, maha bisa bicara gitu ya. Mereka tolak itu karena supaya
tidak terjatuh pada tamsil. Padahal kata para ulama, ketika dia menolak itu, mereka sedang terjatuh pada tamsil. Jadi alih-alih menolak tamsil, menjauh dari tamsil, tapi sebenarnya mereka menceburkan diri mereka kepada tamsil. Gimana pembahasannya tuh? Gimana analisanya tuh? Iya, Maka dengan mereka memikirkan Allah, itu mereka akhirnya menyerupakan Allah itu dengan makhluknya, Tad. Oke. Contohnya apa? Ya, dia mengandai-andai misalkan wajah Allah, oh, wajah Allah itu eh mereka tidak mau disamakan dengan wajah manusia gitu. Itu kan dengan membayangkan itu dia akhirnya mempersamakan Allah dengan makhluknya. Masya Allah, barakallahu fikum, mumtaz ya. Betul. Ketika mereka menolak yadullah tangan Allah, mereka menolak itu karena kan mereka lagi membayangkan sebenarnya. Mereka lagi membayangkan yadullah itu kayak tangan manusia. Iya, walaupun mereka ingin menjauhi tamsil, tapi ketika mereka membayangkan, mereka lagi terjatuh pada tamsil sebenarnya. Nah, itu dia persoalannya. Akhirnya mereka secara tidak sadar, mereka lagi menyamakan. Padahal kalau ahlus sunnah mah gampang. Tangan Allah udah ma'ruf. Ya, istilahnya kita bisa pahami. Bagaimana bentuk tangan Allah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pasti, ya tangan Allah itu ya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segampang itu, sesimpel itu aja. Nah, akhirnya enak kita kan ya. Enak kita beragama simple akhirnya. Gak ribet. Oke, bagus. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi yang baca siapa tuh? Lupa, dalilnya belum dibaca. Mana Ustadz? Ya, silakan. Ad-dalilu qauluhu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan miliknya lah nama-nama yang baik, maka sebutlah dengannya, wa dharul ladzina yulhiduna, dan tinggalkanlah. Dalilnya apa Ustaz? Coba dulu aja. Hmm. Coba, kira-kira apa tuh secara makna? Menyimpang. Menyimpang. Menyimpang Dari nama-namanya, dan mereka akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Iya. Ya, bentar ya. Ada WA. Oke. Baik. Bismillah. Ya. Oke, dalil ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna, dan di sisi Allah Jalla fi'ala ada nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Guru kita Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya itu menjelaskan di antara adab berdoa adalah berdoa hajat kita sesuai dengan nama-nama Allah yang sesuai konteks. Ya, contohnya apa nih teman-teman? Misalnya kita lagi
butuh biaya nih buat eh, pengobatan orang tua di rumah sakit. Al-Ghani. Algoni, wah, Masya Allah, Bumtas. Apa lagi? Ya Ya Razzaq. Razak, Ya Razak, urzuqni. apa lagi? Ghani. Hah? Enggak, itu doang. Ya Ah, Alim, Alim. Ya Rahman. baik ya, ya Rahman boleh juga, ya Rahim juga boleh. Nah, itu adabnya. Dan kata Ibu Qayyim, ya rahimahullah, kalau mau doa kita mustajab, maka mohonlah dengan ya menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Dan ini masuk pada pembahasan apa namanya, bab wasilah. Ya, bab wasilah. Boleh nggak kita berdoa sama Allah dengan berwasilah kepada amal baik kita? Boleh nggak teman-teman? Misalnya, ya Allah, sekiranya engkau mendapatkan hamba ini ikhlas dalam berbakti kepada orang tua, mudahkan hamba dalam mencari rezeki ya Allah. Boleh nggak doakan gitu teman-teman? Boleh Ustaz, boleh. 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 Nah, boleh juga ya kita berwasilah kepada nama-nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghani, ya Dzal Jalal wa Ikram. Ya mohon ya Allah mudahkan hamba dalam mencari rezeki. Itu boleh juga. Ya, itu mengambil wasilah dengan nama-nama Allah Ta'ala. Itu boleh. Nama-nama Allah atau sifat Allah. Gitu. Makanya ketika nanti di mahsyar, di majlis sahih kan dijelaskan tuh. Ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk ditegakkannya hisab. Tapi Rasulullah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang kita belum tahu. Nah, ya, yang kita belum tahu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Dan tinggalkanlah, siapa yang kita tinggalkan? Orang-orang yang menyimpang dalam ya, nama-nama Allah. Jadi kita diperintahkan ya meninggalkan mereka, ya, jangan hiraukan mereka. Ya makanya kalau ada orang ngajak debat gitu ya, jadi emang tujuannya debat kusir, bukan mencari ilmu, tinggalin aja. Ya, tinggalkan aja. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan kalau kita ya makna kalau kita melayani debat orang yang bodoh, maka kita ya bodoh kuadrat. Enggak kenapa kayak gitu? Kalau kita melayani debat kursus orang bodoh, orang jahil, maka kita jahil kuadrat. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa? Mengapa kita dianjurkan untuk ya meninggalkan orang-orang yang jahil, yang ngajak debat kusir? Kenapa? Karena tidak pernah selesai, Ustaz. Gimana? Tidak akan pernah selesai. Iya, kita udah tahu dia ini jahil, terus kita ladeni dia, maka kita jahil kuadrat. Nah, kecuali kalau ada maslahat ya, misalnya dia tokoh yang berpengaruh, ucapannya berbahaya, mungkin bolehlah kita bantah dia. Tapi kalau dia orang nggak jelas gitu ya, ngajak debat kusir, ya, dan debatnya nggak ada gunanya, kita apa disyariatkan apa meninggalkan mereka, gak usah diladenin. Ya, sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Baik. Lanjut, siapa yang mau jadi volunteer? Oke, Pak Yonanis Dovan, silakan. الأسماء الله محدودة على 99 اسما
ما الدليل على ما تقول إن أسماء الله كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Terus Ustaz. Tanjim. Apakah nama-nama Allah itu terbatas ala tis'atin wa tis'ina asman, terbatas hanya pada 99 nama? Mad dalilu ala ma taqul? Apa dalil atas ucapanmu itu? Inna asma Allahi kathiratun. Sesungguhnya nama-nama Allah itu banyak. La ya'lamu adadaha illa Allahu azza wa jalla. Tidak mengetahui terhadap jumlahnya. Tidaklah ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah azza wa jalla. Wad dalilu ala dhalika, adapun dalil atas yang demikian itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdika, aku adalah hambamu, anak dari hambamu, ibnu amatika, anak dari budak perempuanmu, nasiyati biyadika, ubun-ubunku berada di antara berada di tanganmu, madin fiyya hukmuka, ketetapanmu berlaku atas adlun fi qada'ika, adlun fiyya qada'uka, keputusanmu adalah keadilan bagiku. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. As'aluka, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama huwa laka yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsaka. Aku sammaita bihi nafsaka yang engkau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan dengannya kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau atau engkau ajarkan ahadan min khalqika, Jadi seseorang atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indaka, atau engkau simpan dengannya ilmu yang gaib di sisimu. Masya Allah, barakallahu fikum, mumtaz ya. Ini juga dalil ya bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas 99 saja. Ya. Apalagi tadi kita sudah singgung ya. Di mahsyar nanti Rasulullah akan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang lain-lain. Ya, dan nanti ya kita agak belum tahu apa saja gitu ya. Bahkan teman-teman ya, nama 99 itu sampai hari ini kita nggak tahu mana yang fix. Dalam artian para ulama pun khilaf sebenarnya. 99 nama itu apa saja? Itu ada khilafnya. Ada yang tahu nggak kenapa khilaf apa saja 99 nama itu? Jumlahnya oke 99, tapi pemilihan nama-nama itu khilaf. Ada yang tahu nggak kenapa? La nadri, Ustaz. Oke, coba yang lain. Analisa dulu. Kira-kira kenapa ya? Beberapa antar ulama itu khilaf dalam menetapkan
apa saja 99 nama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena banyaknya nama tersebut, Ustaz. Kurang tepat. Likathrati wurudil adillah, Ustaz. Gimana tuh maksudnya? Syarahnya gimana tuh? Mungkin karena banyaknya dalil, Ustaz. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat ini nama Allah, kemudian sebagian yang lain mungkin tidak mencantumkan ini. Masya Allah, mumtaz. Betul ya. Jadi gini, kita harus paham dulu konteksnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tis'atu wa tis'ina asman. Ya, Allah memiliki 99 nama. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, rawi adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, persoalannya Rasulullah nggak pernah tuh nyebutin dari nomor 1 sampai 99 apa aja nama-nama Allah. Nggak ada tuh dalilnya. Cuman Rasulullah ngasih bahwasanya Allah punya 99 asmaul husna. Akhirnya para ulama ya berjuang ngumpulin dalil-dalil sunnah dari hadis yang sahih, ngumpulin dalil-dalil dari Al-Quran. Ya, ngumpulin tuh. Oh, ada dalam lafaz basmalah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ada Al-Malik misalnya. Kemudian dalam ayat lain ada Al-Qudus gitu kan. Dikumpulin. Kemudian misalnya Allah Maha Penyayang, terus diambil lagi nama apa sifatnya gitu kan. Dikumpul-kumpulin sampai ulama A dapat 99, ulama B dapat 99, ulama C dapat 99. Sebagiannya sama beririsan tapi sebagiannya hasil ijtihad. Nah, itulah alasannya ya kenapa kalau kita baca kitab para ulama yang membahas atau mensyarah tentang Asmaul Husna itu pasti beda-beda ya, ada bedanya lah. Ada juga yang sama ya, tapi mayoritas banyak yang sama, beberapa nama-nama Allah. Cuman sebagian kecil dari nama-nama itu khilaf. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah menyebutkan apa saja 99 itu. Dan 99 ini bukan batasan. Bukan batasan. Ya, inilah dan ini makin memperkuat ya bahwasanya memang nama-nama Allah tidak terbatas 99 aja. Buktinya apa? Buktinya para ulama sama-sama 99 nama tapi beda-beda tuh dapetnya. Gitu ya. Nah, supaya kita gak kaget gitu ya. Oke. Terus ada pertanyaan nggak? Saya persilahkan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Silakan yang mau jadi volunteer. Ma fadailu tauhidi. Ada yang mau volunteer? Ya, silakan Pak Hajiji. Ma fadailut tauhid. Apa faedah-faedah fadilah-fadilah tauhid? Fadailut tauhidi katsiratun minha. Fadilah-fadilah tauhid itu banyak, di antaranya yaghfirullahu bitauhidi az-dzunuba wa yukaffiru bihi sayyiati. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan tauhid dan menggugurkan kesalahan-kesalahan dengan tauhid juga. Qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Sungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi khataya, kesalahan, famalaqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'an,
tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang dengan sepenuh bumi juga ampunan. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum ya. Eh, Insya Allah kita bahas lebih mendetail hadis ini di pertemuan yang akan datang. Cuman ini dalil bahwasannya pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar, kalau nih dosa besar itu ya diantaranya kesyirikan ya, kesyirikan. Kalau dia wafat dan sempat bertobat, maka Allah ampuni dia. Ya, banyak contohnya. Para sahabat kan dulu juga sempat terjatuh banyak kesyirikan ya, tapi bertobat dan Allah ampuni mereka, maka menjadi sebaik-baik generasi. Nah, tapi kalau dia sampai wafat tapi nggak sempat bertobat, maka nggak ada uzur, ya langsung di jahanam dia. Beda dengan dosa besar yang lain, misalnya dia mencuri misalnya, itu dosa besar kan ya. Nah, tapi qadarullah, misalnya dia kecelakaan nih, lagi nyolong gitu ya, nyolong susu atau nyolong pampers buat anak dia, qadarullah kecelakaannya, ketabrak. Nah, kata para ulama, ada potensi ya dia diampuni oleh Allah walaupun belum sempat bertobat. Walaupun belum sempat bertobat. Ada kemungkinan Allah ampuni dia, ada kemungkinan Allah gak ampuni dosa dia nyolong itu. Ya, sesuai kehendak Allah. Tapi kalau dosa syirik, kalau dia gak sempat tobat sebelum wafat, nggak ada tuh, gak ada ampunan udah. Langsung dia masuk jahanam. Ya, tapi kalau dia dosa besar selain syirik, ya, itu ada kemungkinan Allah ampuni dia walaupun belum sempat tobat ketika wafat. Nah, itu ya. Insya Allah lebih detail kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekian yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Apa yang benar itu dari Allah Ta'ala, apa yang salah itu dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.